Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Fajar, selaku dosen pengampu mata kuliah teori politik, dan selamat pagi juga kepada teman-teman sekalian. Nama saya Siti Nafiatul Fikriyah dari Prodi Administrasi Publik kelas A1 dengan NIM 2002020100042. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi dengan tema globalisasi. Poin-poin yang kita bahas hari ini, yang pertama, ada pengertian globalisasi, yang kedua, ada teori globalisasi, yang ketiga, ada faktor pendorong globalisasi, dan yang keempat, ada dampak dari globalisasi. Pengertian globalisasi. Terdapat dua pengertian, yaitu pengertian secara umum dan pengertian menurut para ahli. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti dunia dan lisation yang berarti proses. Secara umum, globalisasi merupakan proses penyebaran elemen-elemen baru dalam bentuk informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi pada skala global. Terdapat dua pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, pengertian globalisasi menurut Salo Sumarjan. Menurut Salo Sumarjan, globalisasi adalah proses pembentukan sistem organisasi dan komunikasi di antara komunitas di seluruh dunia dengan tujuan mengikuti sistem dan standar tertentu. Yang kedua, pengertian globalisasi menurut Ahmad Suparman. Menurut Ahmad Suparman, globalisasi adalah proses yang mencirikan hal-hal atau perilaku setiap individu di dunia tanpa batas. Teori globalisasi. Yang pertama, ada teori para globalis, positif dan optimis. Kedua, ada teori para globalis pesimis. Ketiga, ada teori para tradisionalis. Dan keempat, ada teori para transformasionalis. Para globalis positif dan optimis menanggapi dengan baik perkembangan seperti itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Berikutnya, pendapat para globalis pesimis. Mereka berpendapat bahwa globalisasi adalah fenomena negatif. Hal tersebut dikarenakan bentuk penjajahan Barat atau Amerika Serikat yang memaksa sejumlah budaya dan konsumsi homogen. Berikutnya, pendapat para tradisionalis. Mereka tidak percaya bahwa globalisasi telah terjadi. Mereka beranggapan bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata, dan jika memang ada, hal itu hanya dibesar-besarkan. Mereka percaya bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Dan yang tengah kita alami saat ini hanyalah evolusi dari produksi dan perdagangan kapital. Berikutnya, para transformasionalisis. Para transformasionalisis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga beranggapan bahwa sangat bodoh jika harus menyangkal fenomena ini. Mereka berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai seperangkat hubungan yang saling berkaitan dan murni melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Faktor pendorong globalisasi. Terdapat dua faktor pendorong globalisasi, yaitu faktor pendorong globalisasi secara eksternal
dan faktor pendorong globalisasi secara internal. Faktor pendorong globalisasi secara eksternal. Yang pertama, karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, terdapat kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Ketiga, keberhasilan perjuangan pro-demokrasi atau politik dunia. Keempat, meningkatnya fungsi dan peran lembaga-lembaga internasional. Kelima, karena adanya perkembangan HAM atau hak asasi manusia pada negara-negara di belahan dunia. Dan yang keenam, terdapat kemudahan dalam migrasi. Faktor pendorong globalisasi secara internal. Yang pertama, karena terdapat ketergantungan sebuah negara terhadap negara yang lain. Kedua, karena adanya kebebasan pers atau media. Ketiga, berkembangnya transparansi dan demokrasi, pemerintahan. Dan yang keempat, berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat. Dampak dari globalisasi. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif dari berbagai bidang. Ada dampak globalisasi pada bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan budaya, bidang informasi dan komunikasi, serta bidang ketahanan dan keimanan. Yang pertama, dampak globalisasi pada bidang ekonomi. Dampak positif globalisasi pada bidang ini adalah peluang usaha internasional terbuka lebar, sehingga para pengusaha dapat menjangkau pasar negara lain. Pemasukan devisa dari sektor pariwisata akan semakin bertambah, karena adanya wisatawan asing yang berkunjung dan meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Lalu, dampak negatifnya adalah produk lokal yang kalah bersaing dengan produk impor. Munculnya kapitalisme yang terjadi karena perekonomian dapat dikuasai oleh pihak bermodal besar dan dapat memperburuk neraca pembayaran. Yang kedua, dampak globalisasi pada bidang politik. Dampak positif globalisasi pada bidang ini adalah meningkatkan hubungan diplomasi antar negara dan proses pemerintahan akan semakin terbuka dan demokratis. Lalu, dampak negatifnya adalah adanya ancaman desintegrasi bangsa dan negara dan dapat pula menimbulkan fanatisme etnis, agama, rasial dalam forum dan organisasi. Yang ketiga, dampak globalisasi pada bidang sosial dan budaya. Dampak positif globalisasi pada bidang ini adalah menumbuhkan sikap toleran, mendorong untuk meningkatkan kualitas diri. Lalu, dampak negatifnya adalah timbulnya akulturasi budaya, juga menimbulkan pudarnya nilai-nilai budaya lokal, dan kurangnya moral masyarakat akibat budaya barat yang bertolak belakang dengan norma yang ada. Yang keempat, dampak globalisasi pada bidang informasi dan komunikasi. Dampak positif globalisasi pada bidang ini adalah kemudahan dalam mendapatkan informasi melalui internet, serta memudahkan kita dalam berkomunikasi tanpa terbatas jarak. Lalu, dampak negatifnya adalah dapat mengakibatkan terjadinya cybercrime atau kejahatan dunia maya, dan juga banyak situs yang tak layak dijangkau oleh anak-anak di bawah umur. Yang keempat, dampak globalisasi pada bidang ketahanan dan keamanan. Dampak positif globalisasi pada bidang ini adalah adanya kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara lain, juga tuntutan terhadap tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel. Lalu, dampak negatifnya adalah mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan separatisme. Globalisasi adalah fenomena yang tidak dapat dihindari. Begitu pula dampak globalisasi terhadap bangsa Indonesia, baik ke arah positif maupun negatif.
Bangsa Indonesia harus bisa memilah mana yang baik dan buruk dari dampak globalisasi. Masyarakat tidak dapat menutup diri terhadap proses globalisasi, karena jika kita menutup diri dari globalisasi, dapat dipastikan bahwa bangsa tersebut menjadi terbelakang atau bisa dibilang primitif. Kita bisa menghadapi dan menyikapi dampak globalisasi dengan baik dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dengan menyaring budaya asing sesuai dengan nilai, norma, dan keyakinan agama. Yang kedua, memahami nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan daya potensi nasional. Yang keempat, dengan memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya untuk saya bisa berpresentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.